Makanya apa kata Gus Baha? Tidurmu sepanjang malam dengan mensyukuri nikmat Allah itu lebih baik daripada bangun sepertiga malam tapi memaksakan kehendakmu kepada Allah. Itulah rumus orang beriman. Orang beriman itu melihat musibah itu positif, apalagi mendapat nikmat tambah positif. Makanya dalam Islam itu ada rumus, Al-Quran menyebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu paket. Bersama kesulitan pasti temannya adalah kemudahan. Maka bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya orang yang mendapatkan satu kesulitan akan menyertainya dua kemudahan. Makanya ketika orang beriman mendapatkan kesulitan, satu dia bersabar, yang kedua dia ikhlas, maka nantikan dia akan segera mendapatkan dua kemudahan. Nah, mikir kayak gini susah. Mikir yang kayak gini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Hatinya terpaut kepada Allah. Pikirannya selalu berpikir dan berzikir kepada Gusti Allah. Nah, kalau dapat musibah saja dia sabar, dia berpikir positif, apatah lagi mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya pengen tahu siapa manusia paling bersyukur? Manusia paling bersyukur adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Nabi sholat tahajud saban malam. Tahajudnya enggak sebentar. Karena seringkali beliau menghatamkan Quran di dalam tahajudnya. Itulah kita ada rumus fikih. Kalau jadi imam sholat, bacaannya pendek-pendek meringankan makmum. Tapi kalau sholatnya dewean, bacalah yang panjang-panjang sesuai dengan maunya kita. Nah, Nabi kalau sholat sendirian tahajud, bacaannya berjuz-juz. Beliau tadarusan dalam sholat tahajudnya. Karena saking istiqomahnya sholat malam dan saking lamanya sampai bengkak kakinya. Ketika kakinya bengkak, apa kata Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha? Atakallifu hadza ya Rasulullah. Ngapain sih ya Rasul kalau bahasa kitanya yang kayak gini dilakoni? Wong sampean itu pasti masuk surga kok. Seandainya panjenengan salah, salahnya sudah dihapus oleh Allah. Udah dijamin masuk surga. Masuk surganya duluan. Ngapain sih mesti tahajud kayak gini lagi? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Emang gak boleh tah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Nabi itu berpayah-payah bangun malam tahajud. Bukan punya ingin ini, punya ingin itu. Tapi saking syukurnya atas nikmat dari Gusti Allah. Makanya apa kata Gus Baha? Kata beliau, tidurmu sepanjang malam dengan mensyukuri nikmat Allah itu lebih baik daripada engkau bangun sepertiga malam terakhir berpayah-payah tahajud, tapi untuk memaksakan kehendakmu dengan Allah. Maksud nggak sih Bu? Ngerti? Tidurmu sepanjang malam karena mensyukuri nikmat Allah itu lebih baik daripada bangun sepertiga malam tapi memaksakan kehendakmu kepada Allah. Tidur panjenengan di malam hari nganti ngiler, ngorok, siang capek kerja, malam beranjak ke tempat tidur, lalu kemudian berdoa,
Lalu kemudian berucap, ya Allah, syukur betul atas segala nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Aku tak tidur nyenyak ya Gusti Allah. Pokoknya bangunnya subuh ya Allah. Tidurku ini dalam kedamaian, kenyamanan dan ketenangan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Mungkin dia nggak sempat tahajud, saking pulesnya. Basah bantal bak pulau buatan karena ilernya itu. Tapi lelap tidurnya dengan mensyukuri nikmat Allah itu lebih baik daripada panjenengan yang berpayah-payah bangun malam tapi maksa kalih Gusti Allah. Ya Allah, aku tak janji selama 100 hari tiap malam bangun tahajud, bacaannya 1 juz. Maka dengan tahajud ini ya Allah, aku minta agar anakku diterima menjadi ASNP 3K. Seandainya enggak Engkau kabulkan ya Allah, aku tak berhenti tahajudnya. Maksa. Ini namanya maksa. Ya boleh kita berhajat kepada Allah, tapi ketika hajat kita nggak dikabulkan, ya kan jangan kecewa. Nggak ada panggil. Karena bukan itu yang diharapkan. Maka ini kayak zaman masuk sekolah ini. Karena sudah zaman masuk sekolah, kadang-kadang kita dihadapkan dengan orang tua yang maksa. Sama Allah maksa, ya Allah, terimalah anak saya diterima di sekolah SMA unggulan atau SMP unggulan misalnya. Doanya puasa Senin Kemis, wiridnya nanya kali Pak Parman, apa wiridnya Pak Parman biar anakku lulus sekolah, tes sekolah SMA unggulan? Pak kasih wiridnya 1000 kali ayatul kursi, ngamal juga. Umpami ya, udah wirid maksa, minta maksa, kan begitu? Bohong pula. Maksa ke sekolah, bikin sertifikat palsu, penghargaan ini, penghargaan itu. Guru di sekolah SMP-nya ditemuin, tolong rapot anak saya nilainya di-upgrade. Yang tanya 7 jadi 8 jadi 9, bayar ke sekolah, legalisir raport. Demi bisa masuk sekolah unggulan. Umpami. Belum cukup juga sampai di sana, ujung-ujungnya beli bangku. Bangku siapa yang dibeli itu? Enak kalau beli bangku itu, bangkunya bisa dibawa pulang. Masalahnya panjenengan beli bangku, bangkunya nggak boleh dibawa pulang. Coba yang suka beli-beli bangku itu, tanya ke sekolahnya, Pak, Bu, gitu, sama gurunya itu, bangku yang tak beli kemarin mana ya? Mau tak tandain gitu. Nanti kalau anakku sudah selesai sekolah di sini, mau tak bawa pulang. Nah itu kan yang namanya maksa. Padahal itu belum tentu baik untuk kita. Ini konsep yang harus kita pahami. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.